Assalamualaikum pejuang NIP. Selamat datang di SKD Corner, channel menemani perjuanganmu menaklukkan TWK, TIU, dan TKP. Bersama kita kupas tuntas soal-soal SKD dengan cara yang mudah dipahami dan efektif untuk persiapan CPNS maupun sekolah kedinasan. Jangan lupa klik tombol likes, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan episode-episode terbaru. Yuk mulai belajar hari ini dan raih skor terbaikmu. SKD Corner, belajar cerdas, lolos tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SKD Corner. Di video kali ini, aku mau ngebahas terkait dengan strategi lolos seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun 2026. Apa saja sih soal-soal yang akan masuk di SKD CPNS tahun 2026? Yang pertama ada yang namanya TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Di sini terdiri dari 30 soal dengan nomor 1 sampai dengan nomor 30. Yang kedua itu ada yang namanya TIU atau Tes Intelijensi Umum. Terdiri dari 35 soal dari nomor 31 sampai dengan nomor 64. Dan yang terakhir itu ada namanya TKP atau Tes Karakteristik Pribadi. Terdiri dari 45 soal dari nomor 66 sampai dengan 110 soal. Nah, untuk pembobotan nilai SKD itu sendiri dari TWK dan TIU untuk benar bernilai angka 5 dan yang salah atau tidak menjawab itu bernilai 0. Sedangkan untuk TKP sendiri itu sangat spesial. Kenapa? Dikarenakan nilai yang paling rendah itu adalah 1, sedangkan nilai yang paling tinggi itu adalah 5. Jadi, tidak ada jawaban yang 0, kecuali tidak menjawab maka bernilai 0. Jadi untuk TKP sendiri, semua pilihan jawaban itu ada nilainya. Nah, saran aku sih, silakan kalian ngerjain TKP terlebih dahulu. Kenapa? Karena soalnya itu sangat panjang dan juga sangat menjebak. Total pengerjaannya kurang lebih 100 menit untuk 110 soal. Jadi satu soalnya itu kemungkinan di bawah 1 menit. Kita lanjut ke tes wawasan kebangsaan atau TWK. Untuk poin-poin soal-soalnya itu biasanya berbau nasionalisme yang terdiri dari pastinya 6 soal. Kemudian lanjut untuk fokusnya itu ke integritas, terdiri dari 6 soal juga. Lalu pastinya ada bela negara di 6 soal juga. Lalu pilar negara di 6 soal juga. Dan yang terakhir adalah bahasa negara atau bahasa Indonesia di 6 soal juga. Jadi total soal TWK itu 30 soal. Passing grade untuk TWK sendiri minimal ya, skornya adalah 65. Jadi kurang lebih harus menjawab 13 soal. Total skor untuk TWK sendiri adalah 150. Baik, kita akan bahas langsung ke poin-poin soal dari TWK-nya. Yang pertama, nasionalisme. Biasanya itu berfokus pada cinta dan bangga terhadap negara. Yang kedua itu adalah bela negara. Berarti sikap berani dan rela berkorban demi negara. Yang ketiga, pilar negara. Ada 4 poinnya. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, UUD 1945. Yang ketiga, NKRI. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu masuk ke integritas. Poinnya adalah jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Dan yang terakhir adalah soal bahasa Indonesia. Biasanya fokusnya itu ke kalimat majemuk, fakta, opini, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana sih tips mengerjakan TWK? Yang pertama, jangan cuma dihafalin. Latihan fokus dan jangan cuma dihafalin materi, karena silahkan kalian pahami konsep dan juga implementasinya. Yang kedua, latih dan membaca skimming. Apa itu skimming? Skimming itu adalah teknik mengambil ide pokok dengan cepat. Biasanya sih soal-soal TWK dari tahun ke tahun itu pasti panjang-panjang. Jadi butuh analisis, kemudian harus paham soal dengan cepat dan juga tepat. Yang ketiga, update info terkini. Nah, soal studi kasus itu biasanya diambil dari berita yang lagi viral.
Kita masuk ke yang kedua, yaitu tes intelijensi umum. Apa saja poin-poin yang akan diteskan? Yang pertama ada kemampuan verbal. Poin-poinnya itu adalah analogi, sinonim, antonim, ya. Jadi biasanya itu terdiri dari 3 soal. Ada juga padanan kata, kemudian pola kalimat SPOK. Lalu yang selanjutnya ada silogisme. Silogisme biasanya terdiri dari 3 soal. Soal-soalnya itu biasanya ada kata-kata semua, sebagian, jika, dan maka. Lalu ada soal analitis, terdiri dari 4 soal. Contohnya itu adalah urutan posisi duduk, urutan posisi rumah, dan yang lain-lain. Lalu ada kemampuan numerik nih untuk poin yang kedua. Biasanya sih tentang hitung-hitungan. Yang pertama adalah berhitung, terdiri dari 3 soal. Biasanya ada pecahan, desimal, persen, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah deret angka. Ini soal yang sering banget keluar, terdiri dari 4 soal. Lalu ada perbandingan kuantitatif, terdiri dari 4 soal. Biasanya perbandingan senilai maupun berbalik hubungan antara X dan juga Y. Dan yang terakhir adalah soal cerita, terdiri dari 4 soal. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan figural ya. Biasanya itu masuk untuk poin-poin analogi, terdiri dari 3 soal. Fokusnya itu ada di perbandingan 2 gambar ya, yang memiliki hubungan tertentu. Lalu ketidaksamaan, terdiri dari 3 soal. Poinnya itu adalah mencari gambar yang berbeda. Dan yang terakhir itu adalah serial, terdiri dari 4 soal. Contohnya itu fokusnya melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke, sekarang kita masuk ke tips mengerjakan TIU. Yang pertama, kerjakan figural dulu. Usahakan semua jawaban itu benar. Lalu kita masuk ke kemampuan verbal, ya. Yang misalnya analogi, sinonim, antonim itu harusnya sih benar semua. Lalu silogisme dan analitis cuman boleh 1 soal yang salah. Kemudian masuk ke yang ketiga, ngerjain numerik nih, berhitung dan direksi harusnya benar semua. Kemudian usahakan perbandingan tidak ada yang salah, lalu hati-hati nih di soal cerita. Untuk passing grade TIU sendiri itu minimal 80, berarti kurang lebih pengerjaannya di 16 soal. Total keseluruhan passing grade TIU itu skornya itu 175. Kita masuk ke tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, tema-tema atau poin soalnya itu biasanya tentang pelayanan publik, terdiri dari 8 soal. Jejaring kerja, terdiri dari 8 soal. Sosial budaya, terdiri dari 8 soal. Profesionalisme juga terdiri dari 7 soal. Dan yang terakhir, anti radikalisme 7 soal, serta TIK di 7 soal juga. Untuk passing grade TKP sendiri itu adalah 166 minimal. Nah, untuk poin dari berapa soal yang harus dikerjakan itu sesuai dengan skor jawabannya. Karena tadi di awal saya sudah bahas kalau untuk TKP sendiri itu semua jawaban itu bernilai. Yang paling rendah 1, sedangkan yang paling tinggi itu adalah nilainya 5. Total untuk jawaban TKP adalah 225 untuk skornya. Nah, usahain nih, 1 soal kurang dari 1 menit, jangan sampai lebih. Karena tadi total pengerjaan hanya sampai 100 menit. Oke, untuk tema-temanya kita akan bahas untuk fokus-fokusnya. Yang pertama tentang pelayanan publik. Fokusnya itu silakan kalian cari jawaban yang paling melayani ya, melayani masyarakat dengan baik serta sesuai SOP dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, jejaring kerja. Cari jawaban yang dapat membuka kerukunan, keadilan, serta kerjasama yang baik antara rekan kerja, atasan, dan juga bawahan. Yang ketiga, sosial budaya. Fokusnya itu cari jawaban yang mengarahkan perdamaian, empati, dan juga kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Masuk ke tema yang selanjutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Carilah jawaban yang mengedepankan kemajuan teknologi ya, dengan melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
Lanjut yang kelima tentang profesionalisme. Nah, di sini biasanya adanya gangguan terhadap pekerjaan atau adanya pilihan selain pekerjaan. Lalu jawabannya itu silahkan mengutamakan pekerjaan terlebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang terakhir ada tema tentang anti radikalisme. Cari jawaban yang menolak ya, menolak paham radikal yang menginginkan perubahan dengan kekerasan. Nah, tips mengerjakan TKP sendiri, silahkan nih, kita harus analisa dulu nih, kita sebagai siapa? Misalnya nih, atasan kah? Kemudian apakah kita sebagai staf kah? Atau rekan kerja kah? Ya. Kemudian yang kedua, apa permasalahannya? Konfliknya apa? Tentang isu tentang radikalisme kah? Isu pelayanan kah? Dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, kita menyelesaikan masalah sesuai dengan tema. Tadi kan sudah saya bahas kan terkait dengan tema-tema apa saja. Nah, jadi nanti silahkan dibaca lagi. Dan yang terakhir, cari kata kunci. Nah, di setiap tema situ ada kata kuncinya. Misalnya nih tentang pelayanan. Berarti kan fokusnya itu adalah melayani. Ya, seperti itu untuk tips TKP-nya. Nah, lanjutan tips TKP-nya yang lain, yaitu, nah, seperti saya sampaikan tadi, kurang lebih untuk pengerjaan satu soal 54 detik. Nah, soal HOTS biasanya tuh sekali baca, cepat paham, cepat baca. Jadi harus cepat dalam pengerjaannya. Caranya seperti apa? Silahkan sering-sering pendalaman materi dan juga perbanyak latihan soal. Lalu beberapa tips dan triks nih, tergantung soal juga. Yang pertama, win-win solution. Yang kedua, utamakan masyarakat prioritas. Misalnya nih, ada lansia, ada ibu hamil, anak-anak, dan disabilitas. Lanjutnya adalah pilihlah sesuai instruksi dan juga konteks soal. Lalu, eliminasi dua jawaban yang bernilai atau poinnya paling rendah. Misalnya nih, pilih yang terbaik meski tidak mencirikan kepribadian. Jadi ini lebih ke faking good ya. Meskipun kita tidak mencirikan kepribadian itu, tapi pilihlah yang paling terbaik dan mencirikan dari kepribadian yang sebenarnya. Atau yang memang pada hakikatnya itu adalah umum di masyarakat. Lalu yang selanjutnya lebih baik memberi daripada menerima, kemudian lebih baik kerja tim nih dibandingkan individualis. Lebih baik tenang dibandingkan terburu-buru. Lebih baik optimis dibandingkan pesimis. Pilih yang realistis dan bisa diterapkan, jangan yang muluk-muluk. Lalu pilih yang efektif dan efisien. Nah, jika semua yang ada pada pilihan jawaban ada sebagian bernilai negatif, silakan segera eliminasi. Pilihlah jawaban yang terbaik yang dapat berdampak bagi semuanya. Nah, hal positif dalam soal TKP sendiri nih, yang biasanya sih tidak menunda pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, memanfaatkan waktu luang untuk hal yang produktif, terus berhati-hati dalam keadaan atau setiap perbuatan, kemudian semakin memiliki integritas, semua pihak akan semakin segan dan juga hormat. Lalu menyadari bahwa manusia hidup saling tolong-menolong. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Terimalah kekurangan diri sendiri dan juga orang lain. Saling bantu dalam kehidupan meningkatkan kebahagiaan hidup. Pahamilah bahwa segala sesuatu itu akan berubah. Ya, akan berubah. Berkompromilah atau berdiskusilah dengan perubahan yang ada selama itu baik. Dan yang terakhir, biasakanlah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas pembahasan soal TKP, TIU, dan juga TWK di video selanjutnya. Semoga membantu. See you!